Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila habibina syafiina wa qurrata a'yunina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alihi min al-awliya wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i al-'amilin juntan muqarrabin aina ma kanu min magharibiha bariha wa bariha al-zahirin al-hafin al-lahiqin al-mujma'lamin sunnah ala Syekh Abdul Qadir Jalal semana jami' auda fi hadhihi al-qarya wa hadhihi fi sabran wa qad fi jam'i min qalas min hadrati من المسلمين المسلمات والمؤمنين المؤمنات الأحياء منهم من آمن وصنع معنا وأمهاتنا وجدادنا وجدادنا مشيخنا خصوصا جميع أرواح الظهور بسنح لكم سجامع قرار حضرتي ولفاتك الشيخ الإمام الرحمن المدني حضرة الشيخ الإمام ابن الأسقلاني وجميع المسلمين ومشايخهم شهدنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Ilahi Rabbil. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kenikmatan sehat, panjang umur, sehat jasmani, sehat rohani, sehingga kita perkenanan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat saged nglampahi salat subuh kanthi berjamaah. Semoga semua amal-amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Paling tidak kita pagi hari ini mendapatkan 5 nikmat yang besar. Yang pertama, kita berada dalam bulan Ramadan. Nikmat yang kedua, kita dalam keadaan berpuasa. Nikmat yang ketiga, kita bisa berjamaah sholat subuh. Yang keempat adalah nikmat kita bisa bangun subuh. Yang kelima adalah kita berada di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat yang terbesar yang hari ini kita rasakan, di samping nikmat sehat dan panjang umur hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita selalu diberi kesehatan, panjang umur, segi ibadah istiqomah, dan sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita selalu mengharapkan syafaatnya, dan mudah-mudahan kita dikuatkan Allah termasuk jajaran umat Rasulullah yang mendapat syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meneruskan kajian kitab Nashihul Ibad bab 4 maqalah yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sabi'atu, utawi maqalah yang ke-7. Qala Umar radhiyallahu anhu, ketika sahabat Umar radhiyallahu anhu, muga-muga ridani sapa Allah Gusti Allah anhu saking sahabat Umar. Al-buhuru, utawi beberapa lautan. Buhur adalah jamak daripada mufrad bahrun. Bahrun artinya segara, lautan, buhur beberapa lautan. Al-buhuru, utawi beberapa segara, beberapa lautan. Musma'atun jami'ah, iku arba'atun, ada 4. Min anwa'in, saking beberapa macam. Jadi lautan itu adalah sesuatu yang menampung beberapa yang masuk dalam lautan. Jadi yang kita lihat, lautan itu lebih lebar, lebih luas dibanding
daratan yang kita tempati. Sehingga semua apa yang masuk di dalam lautan akan bisa menampung di situ. Al-buhuru utawi beberapa lautan iku arba'atun ada 4. Al-hawa utawi hawa. Hawa itu sebuah kemauan. Iku bahru dzunubi itu adalah lautan beberapa dosa. Jadi kemauan. Yang namanya hawa, nafsu. Hawa artinya suatu kemauan, nafsu itu yang mendorong. Yang mengajak itu adalah nafsu. Lah hawa ada keinginan. Ya, seperti kita puasa. Kalau sudah siang pengennya minum si seger. Ya. Nanti kalau puasa semua dikumpulin kemauan itu kemauan. Ya, tindakan yang kita lakukan itu namanya nafsu. Dan nafsu itu mendorong atau mengajak, tapi hawa adalah suatu keinginan. Al-hawa bahruz dzunub. Hawa keinginan adalah lautan dosa. Ay melanun nafsi ila sahwatiha min ghairi talabi syar'i jami'an lidzunubi. Yang namanya hawa adalah condongnya suatu nafsu terhadap suatu keinginan yang diperoleh dari yang diperoleh dari suatu jiwa manusia, yang mana hawa itu tidak dituntut oleh syarat. Jadi keinginan tapi tidak ada hubungan dituntut oleh syarat. Jami'atan lidzunubi. Yaitu hawa itu menampung atau mengumpulkan atau kumpulannya beberapa dosa. Jadi hawa itu ada suatu keinginan. Tapi keinginan ini tidak ada hubungan dengan syarak. Artinya syarak tidak menganjurkan, sebab seperti keinginan manusia itu yang lebih baik adalah kepentingan dengan kebutuhan atau keinginan dengan kebutuhan itu lain. Ini kebutuhan adalah termasuk yang dianjurkan oleh syarak. Contoh, panjenengan belanja di mall. Tujuan dari rumah adalah biasanya ibu-ibu nih membeli minyak. Contoh, barang di situ mata kita melihat ada diskon besar-besaran. Nah, hawa itu mesti ada keinginan kepengen beli itu. Padahal tujuan dari rumah adalah membeli minyak. Nah, caranya untuk mencegah adalah kita tahu fal aham sumal aham, yang penting mana itu lebih didahulukan daripada suatu keinginan. Keinginan. Jadi kalau miturut keinginan, nuruti keinginan itu boten wonten habisnya. Kepengen gini, kepengen ini, setelah ini kepengen ini, itu keinginan. Tapi nek kebutuhan hanya cukup yang dibutuhkan. Wan nafsu utawi nafsu iku bahru syahwat, itu adalah wan nafsu utawi nafsu iku bahru syahwati, itu adalah lautan syahwat, suatu yang diinginkan. Syahwat nafsu al-amarah, yaitu nafsu yang mendorong suatu kejelekan, itu hawa. Apa itu nafsu? An-nafsu al-amarah wa ya allati tamilu ila tabi'atil badaniyah. Jadi yang namanya nafsu adalah sesuatu yang condong terhadap kewatakan yang
bersifat badan, ya, bersifat kebutuhan badan, jiwa apa itu badan manusia. Wa ta'muru li dzati jami'atin li harakatin nafsi. Jadi yang namanya nafsu adalah yang mengajak suatu kejelekan. Al-amarah bisu. Allati tamilu ila tabi'atil badaniyah, yang nafsu tersebut ada hubungannya dengan badan manusia. Lain hawa, hawa adalah suatu keinginan. Kalau nafsu sesuatu yang memerintah. Jadi ono mulai dinamakan hawa nafsu, hawa keinginan, nafsu yang mengajak. Sing nomor 3, wal mautu utawi mati iku bahrul a'mari, itu adalah lautan beberapa umur. Mulanya al mautu sundukul amal. Mati adalah tempat atau gudangnya beberapa amal. Artinya pripun? Amal yang kita perbuat di dalam dunia sebelum mati akan kita unduh, akan kita rasakan setelah kematian. Al-mautu bahrul a'mar. Jadi berapa umur kita di dalam dunia dan seberapa amal kita akan petik, kita rasakan ketika kita di akhirat setelah meninggal. Wal qabru utawi kuburan iku bahrun nazamah, adalah lautan penyesalan. Mulane Rabbi rji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Jadi ketika roh dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ akan diperlihatkan oleh Allah ketika belum lepas dari jasad manusia semua keindahan-keindahan di dalam surga, terus kejamnya apa itu dahsyatnya neraka, diperlihatkan mungkar dan nakir, dan dilihatkan semua kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga, sehingga roh yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala selalu menjerit, Rabbirji'uni la'alli a'malun salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan aku sesaat di dalam dunia untuk berbuat amal soleh yang belum kita lakukan. Rabbirji'uni la'alli a'malun salihan fima taraktu. Ada ayat lain, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaq wa akum minas salihin. Ya Allah, undur sebentar saja, kami akan melakukan suatu amal sedekah. Wa a'mal sholihan fima taraktu, yang ketika kita tinggal. Laula akhartani ila ajarin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Sehingga kita akan menjadi orang-orang yang soleh. Itu adalah penyesalan bagi ruh-ruh manusia yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ketika diperlihatkan oleh Allah semua amal kita dalam dunia, diperlihatkan oleh Allah siksa neraka, dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala keindahan-keindahan surga, sehingga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk
hidupkan sementara saja untuk berbuat amal soleh. Jadi wal qabru bahrun nadamah. Jadi sehingga kuburan itu termasuk lautan napa niku penyesalan. Ketun penyesalan. Al barzah al fasil. Tegese barzah. Jadi barzah itu adalah alam al fasil bainad dunya wal akhirah. Jami'ul anwa'il humum allati yatamanna sahibuha annaha la taqa'u. Yang namanya barzah adalah pemisah antara dunia dan alam dunia dan akhiratnya, itu yang kita sebut dengan alam kubur. Jami'un li anwa'il humum, di mana alam kubur itu adalah suatu kumpulan beberapa penyesalan atau kesusahan allati yatamanna sahibuha annaha la yaqa'u, yang dimana semua penyesalan yang dihaturkan kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mungkin akan kembali. Itu adalah barzah. Mulane dalam Al-Qur'an Karim, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Setelah manusia mati, roh akan masuk kepada alam barzah ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Ya, makanya kalau masih di alam barzah, kita masih bisa menerima manfaat dari ahli kita, dari saudara kita, dari orang tua kita, dari anak-anak kita, dari saudara kita, dengan doa atau sedekah yang diberikan kepada si mayit. Jadi seandainya panjenengan kirim doa, itu masih diterima manfaatnya bagi si mayit yang ditujukan, karena masih di dalam barzah, yaitu alam kubur. Nanti kalau sudah hari kiamat sudah tidak bisa lagi, yaitu tinggal namoniku amal pribadi sendiri yang kita lakukan di dalam dunia. La yanfa'u malu wala banun illa atallaha biqalbin salim. Jadi kita akan lari, saudara kita lari, anak kita lari, orang tua lari, karena memikirkan diri sendiri, tidak bisa menolong orang lain. Apabila kita nanti sudah di alam akhirat, jadi tidak ada yang bisa kirim doa lagi. Makanya kirim doa itu masih diterima karena ruh itu masih di alam barzah. Sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qabru bahrun nadamah. Kuburan adalah lautan penyesalan. Wal maqalatu saminatu, utawi maqalah yang nomor 8. An Utsman, saking sahabat Utsman radhiyallahu anhu, wujidat halawatul ibadah fi arba'atin asya. Sahabat Utsman radhiyallahu ngendikaaken bahwa halawatul ibadah, bisa merasakan enak di dalam, nyaman di dalam kita beribadah, iku fi arba'ati asya'a, di dalam 4 perkara. Awake dhewe iku iso merasakan nikmat di dalam ibadah itu ada 4 perkara. Makanya dalam hadis, dalam kitab Hikam, Ibnu Athaillah Al-Askandari ngendikaken, tanda daripada ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dalam ibadah kita merasakan enak
merasakan nyaman. Ya. Jadi wis seandainya kita sholat begitu Allahu Akbar nikmat. Jadi orang ono kesusu, orang ono bahkan enak nikmat. Termasuk salah satu ciri ibadah kita diterima adalah ketika kita ibadah merasa enak. Ketika Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Nikmatnya ibadah itu bisa kita nikmati ketika di dalam 4 perkara. Yang pertama, awaluha fi ada'i faraidillah. Yang pertama, orang itu bisa merasakan nikmat lezatnya ibadah. Yang pertama ketika kita melaksanakan menjalankan semua perintah fardu-fardunya Allah Subhanahu wa taala. Yasiriha wa asiriha. Yang gampang atau yang susah. Sing abot utawa sing enteng. Jenis salat abot. Abot mboten? Abot. Puasa abot. Puasa karo salat lebih abot apa padha abote? Padha abote. Wasta'inu bis sabri was shalah fa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Makanya Allah dawuh padha nyuwun pitulungan kepada Allah Subhanahu wa taala bis sholati ing dalam nglampahi salat. Sebab sing jenenge salat iku apa? Fa innaha lakabiratun. Sesungguhnya salat itu sangat abot. Abot. Illa 'alal khasiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk di dalam salat. Dan orang yang khusyuk di dalam salat otomatis orang itu sudah merasakan lezatnya di dalam salat. Makanya orang-orang yang sudah merasakan lezat di dalam salat itu mesti salatnya khusyuk. Jadi sudah tidak ada rasa bahwa itu suatu kewajiban, tapi yang dirasakan adalah suatu kebutuhan. Jadi nek jenengan salat, sedekah, haji, umrah dengan niat sing benar itu akan merasakan suatu kelezatan. Itu bukan di dalam hati tidak ada merasa suatu kewajiban, adalah suatu kebutuhan. Sing butuh kita. Ya. Agar adalah sebagai suatu kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, merasakan butuh bahwa sholat itu adalah kebutuhan kita, maka tidak ada rasa berat bagi kita untuk melaksanakan. Tapi nek isi ono beban, berarti masih merasakan adalah suatu kewajiban. Tapi kalau sudah merasakan suatu kebutuhan, akan merasa enak. Fi ada'i faraidillah. Seperti juga puasa. Puasa yang merasakan diri kita bahwa puasa adalah suatu kebutuhan, tidak ada beban. Tadi merasakannya itu memang kewajiban, ya abot. Maka niat kita adalah bahwa puasa adalah kebutuhan kita. Sehingga tidak ada rasa beban, tidak ada rasa berat. Wasani yang kedua, orang itu bisa merasakan enaknya nikmatnya ibadah fi ajnabil maharimillah ketika kita meninggalkan, menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila contoh banyak sekali sesuatu yang dilarang, sehingga apabila kita tidak melanggar akan merasa ketentraman dalam hati. Tidak ada rasa kekhawatiran. Jadi umpamanya kita korupsi, kita nyolong, kita
membunuh orang. Orang rasa ketenangan dalam hati. Mesti adanya gelisah. Mau tidur, gegek, mungkin ono polisi. Rasa turu, jadi saya kegelisah. Tapi nek kita menjauhi semua sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rasa damaian di dalam hati. Yeah. Fi ajnabi maharimillah, saghiriha wa kabiriha. Sedikitnya atau besar-besarnya maharimillah. Yang sedikit itu. Contoh ya, panjenengan sudah biasa melakukan jamaah, jamaah subuh umpamanya. Sudah kebiasaan, jilalah buatan jamaah. Mesti nang awak, nang ati ono rasa gelo. Tapi kalau kita sering melakukan meninggalkan sholat jamaah subuh, kadung sering, maka akan mengurang rasa kenikmatan ibadah kita, berkurang. Nek pisan gelo, tapi kalau sudah kebiasaan maka akan sedikit demi sedikit akan hilang kenikmatan di dalam kita beribadah. Sohiriya wa kabiriya. Wa thalisu, yang nomor 3, orang itu bisa merasakan kenikmatan kelezatan di dalam ibadah fi amri bil ma'ruf, ketika kita memerintahkan suatu kebaikan. Contoh umpamanya dalam puasa kita memerintahkan anak untuk ikut berpuasa, memerintahkan anak untuk ikut berjamaah. Itu perintah. Wa huwa kullu ma yuhsinu fi syar'i, yaitu yang namanya awamir, perintah kebaikan, yaitu sesuatu yang dibilang bagus di dalam syarak. Wabtigha'i thawabillah, dan napa niku mengharapkan atau meminta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yatlubu ibtigha'i thawabillah, nuprih ganjarannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melakukan suatu ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, maka kenyamanan, kenikmatan yang ketika kita beribadah akan terasa di dalam hati. Karena kita benar-benar di dalam ibadah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Mulai yang dinamakan ikhlas. Dan ikhlas itu ada 3 tingkatan. Ada tingkatan. Ikhlas miturut umum, ikhlas miturut khusus, dan ikhlas miturut khawasil khusus, lebih khusus. Ikhlas jenengan ibadah karena Allah, tapi di dalam hati itu masih ada keharapan, moga-moga masuk surga, moga-moga dilancarkan rezekine. Ikhlas apik, tapi masih tingkatnya umum. Sudah bagus, tapi masih tingkat umum, karena masih ada pengharap moga-moga diparingi surga, dijauhkan dari neraka, moga-moga diberi kelancaran, diberi keselamatan di dalam dunia. Padahal semua itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa dengan ibadah pun Allah sudah jamin. Iku sing jenenge ikhlas sing umum. Dan ikhlas sing khusus yaitu ketika kita ibadah hanya mengharapkan surga. Dan surga. Muga-muga oleh surgane Gusti Allah, dijauhkan dari neraka Gusti Allah. Tidak mengharapkan dunia.
Iku ikhlas sing khusus. Lah sing paling dhuwur yaitu ikhlas khususul khusus. Ikhlas tingkatan yang tertinggi. Dene ibadah iku orang mengharapkan surga, orang mengharapkan napa niku dunia, sementing ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Boleh dalam cerita wonten suatu wali. Suatu wali iku tulisane piyambake ahli neraka. Wonten catetane. Sehingga di dalam ibadah piyambake mboten leren, sementing ibadah. Dan ditanya, "Wahai wali, kamu buat apa ibadah? Padahal kamu sudah dicatat di dalam Lauh Mahfuz kamu ahli neraka." Bagaimana jawabnya orang seorang wali? Saya ibadah, tidak mengharapkan surga, saya tidak mengharapkan neraka, karena saya ibadah karena ta'abbud perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan keikhlasan tidak mengharap surga, tidak mengharap neraka, tidak mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, justru wali niki yang tadinya tertulis dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Catatan sudah tertera di dalam Lauh Mahfuz, tapi gara-gara ada rasa ikhlas ibadah bukan mengharap karena apa-apa, sehingga tulisan ahli neraka dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi abot. Yang nomor 1 bagus. Yang nomor 2 rada berat, si nomor 3 sangat berat. Mulane kita mulai belajar. Kita mulai belajar ibadah nggak usah mengharap pahala. Sebab seandainya ibadah kita benar, pahala wis otomatis. Sebab Allah sudah berjanji, tidak mungkin Allah akan mengingkari janjinya, tidak mungkin. Sepenting ibadah nggak usah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah sudah berjanji tidak mungkin akan mengingkarinya. Apabila kita ibadah benar pasti diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku mulai belajar ikhlas. Jadi dengan sedekah ya sedekah sudah mengharap ganjaran. Otomatis. Jadi pahala otomatis. Ya, iku belajar ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Nahyu 'anil munkar. Wal inqai al-ikhtirasi min ghadabillah, yaitu menjaga dari sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan jalan kita menjauhi larangannya, menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 4, apabila 4 salah satu kita lakukan, maka kita akan merasakan kenikmatan di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu menjalankan fardunya yang kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2 menjauhi sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keempat adalah an-nahyu 'anil munkar. Pertama amar ma'ruf, yang nomor 4 adalah nahi mungkar, mencegah suatu kemungkaran. Yang 4 ini bisa kita nikmati ketentraman, kedamaian di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus tasi'atu, utawi maqalah yang nomor 9. Qala Sayyidina Utsman, saking Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu.
arba'atun minal khisali zahiruhunna fadilatun wa batinuhunna faridatun. Ada 4 perkara sing zahirnya 4 tersebut adalah suatu kefadilah, keutamaan, tapi di dalam batinnya 4 tersebut adalah suatu kewajiban. Yang pertama mukhalatatus sholihin, yaitu campur atau serawung berteman kepada orang-orang yang soleh. Mulane sering kita dengar pujian tombone ati iku ono 5, termasuk salah satu yaitu sering campur dengan orang-orang yang soleh. Yes. Tombo ati iku 5 perkorone. Pun apal nggih? Ya. Sing nomor salah satunya adalah wong kang soleh kumpulono. Jadi campurane, kumpulane bareng-bareng wong sing soleh. Itu napa niku? Ketoke zahire itu adalah suatu kefadilahan, keutamaan, tapi di dalam batinnya adalah suatu kewajiban. Nah, wong itu mengharapkan bahwa dirinya baik, walaupun itu dalam napa niku zahire, suatu napa niku zahirnya merupakan fadilah, keutamaan, tapi dalam batinnya adalah suatu kewajiban, yaitu campur orang-orang yang soleh. Sebab paling boten nek campur karo wong soleh iku yo omongnya api-api, perbuatannya api. Ya. Wa batinuhunna faridah. Batinnya adalah suatu kewajiban, wajibatun. Muhalatatus sholihin, yaitu kumpul bareng orang-orang yang soleh. Qaimina bihuquqillahi ta'ala wa huquqil ibadi. Ya, orang soleh yang bagaimana? Itu orang-orang yang selalu menjalankan hak-haknya hamba kepada Allah, itu melakukan sholat, melakukan kewajiban. Wa huquqil ibadi, dan melakukan hak-hak terhadap sesamanya. Yaitu kalau tonggone sing api, omongane sing api. Itu termasuk hak-hak di dalam napa niku dalam bertetangga. Ul ibad. Wa fadilatun faridatun mukhalatatu sholihin wal iqtida'i bihinna fi af'alihim as-sholihah. Faridatun iku fardhu. Wal maqalatu tasi'atu, adapun maqalah yang nomor 9 dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Arba'atun zahiruhunna fadilah wa batinuhunna faridah. Yang pertama mukhalatatus sholihin fadilah wal iqdati bihim fi af'alihim as-sholihatin faridah. Yang pertama adalah nyampuri atau kumpul bareng, mujalasah sareng-sareng terhadap orang-orang yang soleh, itu adalah fadilah. Dan kita mengikuti jejaknya orang-orang yang soleh adalah faridah, hukumnya wajib. Kita kumpul bareng-bareng wong sing soleh itu hukumnya apa niku
utama, adapun kita mengikuti jejaknya adalah wajib. Jadi mengikuti tingkah lampai para ulama, orang-orang yang soleh itu hukumnya wajib. Dan kita campur adalah suatu keutamaan, fadilah. Wal iqtida'u bihim fi af'alihim shalihatun faridah. Adapun mengikuti jejak-jejak yang bagus, yang soleh adalah hukumnya wajib. Wa ziyaratil kubur yang nomor 2. Wa ziyaratil kubur immal mujarrad tadhkurul maut wal akhirah taqulu biyatil kubur fi ghairi ma'rifah. Wa ziyaratil kubur fadilah wal isti'dadi biha faridah. Ziarah kubur adalah suatu keutamaan. Tapi persediaan untuk ke kuburan, artinya bekal kita untuk masuk kuburan hukumnya adalah wajib. Ziaratil kubur adalah fadilah. Oh, kelewatan salariknya. Wow, campur dengan orang-orang soleh adalah napa niku suatu fadilah, keutamaan. Mengikuti jejaknya adalah suatu kewajiban. Yang nomor 2, watilawatil Quran fadilah wal amalu bihi faridah. Membaca Al-Quran adalah suatu keutamaan, adapun mengamalkan isinya adalah wajib, suatu kewajiban. Mulane man qara al-Qur'an fatadharahu wa halla halalahu wa harrama haramahu. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, yang halal dikatakan halal, yang haram dikatakan haram, adkhalahullahu jannata birahmati, maka Allah akan memasukkan surga berkat Al-Quran dengan rahmatnya Allah. Wa syafi'ahu asyratan min iyalihi qad wajabat lahul nar, dan akan menolong, memberi syafaat terhadap ahlinya 10 ahli yang dinyatakan masuk neraka gara-gara Al-Quran, maka yang 10 ahli neraka bisa masuk di dalam surga. Mulane napa niku membaca Al-Quran fadilah, keutamaan, tapi mengamalkan adalah suatu kewajiban. Jadi pada hadis Nabi, gara-gara membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, bisa menolong saudara 10 dari saudara kita yang dinyatakan masuk neraka, gara-gara Al-Quran bisa masuk surga. Mulane iqra'ul Quran fa innahu syafi'an yaumal qiyamah. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan memberi pertolongan, syafaat bagi orang yang membacanya. Maka dari itu bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Jangan sampai kita tinggalkan Al-Quran, selalu interaksi dengan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita, menjaga kita, puasa kita, bisa membaca Al-Quran setiap saat, dan mudah-mudahan mendapatkan Ramadan yang utama. Amin Allahumma amin. Berkah doa kula aturaken mujur.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini maka yang nomor 3, nomor 4 dilanjutkan minggu yang akan datang.